Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setiap hari kita berdoa. Betul? Pernah berdoa setiap hari? Kita datang ke gereja, kemudian menyalakan lilin, duduk tenang, mengucap syukur, kemudian berdoa rosario, atau mungkin ada yang sekedar diam di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan itu mungkin Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan menggereja. Namun hari ini para saudara, Yesus mengajak kita untuk merenung apa yang terjadi di hati kita pada saat kita berdoa. Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus menunjukkan perbedaan sikap dasar pribadi di antara orang Farisi dan orang pemungut cukai. Kenyataan perbedaan yang mendasar tersebut terbukti dalam doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Pada saat mereka berdoa dan pada saat mereka pergi ke bait Allah. Nah, pada akhir kata-katanya Yesus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Para saudara, perumpamaan ini bukanlah untuk mencela atau untuk mengukur doa mana yang betul, doa mana yang kurang baik. Mari para saudara yang terkasih, kita bersama-sama mendalami apa yang Tuhan sabdakan pada hari ini kepada kita masing-masing. Dalam doanya orang Farisi itu memperlihatkan pada dirinya hal-hal yang patut menjadi teladan. Hal-hal yang baik itu ialah bahwa ia pergi ke bait Allah, lalu bahwa ia bukan hadir di bait Allah pada bagian belakangnya, tetapi bagian depan. Dan apa yang dikatakannya adalah benar dan baik. Ia bukan perampok, bukan penipu, bukan pezina, ia juga bukan pemungut cukai. Lalu apa yang dikemukakannya itu adalah benar. Ia berpuasa 2 kali seminggu dan ia membayar cukai. Lalu hal-hal ini memang tidak mudah ditaati. Bapak Ibu bisa ikuti semua itu? Setiap hari Minggu ke gereja, ya kan? Lalu berdoa setiap hari, bisa? Sulit, ya kan? Sulit, tidak mudah. Nah, bagi kita umat Kristiani tidak mudah untuk melaksanakan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi itu. Dan adalah baik para saudara bahwa orang Farisi itu bersyukur kepada Tuhan. Semua yang diperintahkan dilaksanakan, tetapi yang keliru dan bertentangan dengan kehendak Allah ialah apa sebetulnya? Bahwa ia dalam melakukan semuanya itu memuji dan sangat membanggakan dirinya sendiri. Itu yang keliru. Merasa mengatasi orang-orang lain dan juga membanggakan diri di hadapan Allah. Padahal Yesus sebelumnya itu sudah menegaskan bahwa manusia di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang tak berguna. Sementara itu orang Farisi itu menganggap dirinya sebagai hamba yang berguna. Ia memandang dirinya itu bukan sebagai hamba, melainkan sebagai orang yang disukai Allah. Orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena segala hal yang baik dianggap sebagai hasil dari dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya yang baik, apa yang didapatinya itu semuanya adalah anugerah Allah. Maka segalanya itu sungguh benar dan baik sebetulnya dikesampingkan. Akhirnya hanya kesombonganlah yang masih terpelihara di dalam dirinya. Ia sudah melakukan ini, melakukan itu,
di hadapan Allah. Nah, para saudara yang terkasih, bagaimana dengan pemungut cukai? Hal-hal tersebut itu dapat juga dikatakan, namun juga pengertian yang sangat berlainan. Hal-hal buruk atau negatif itu ditujukan kepadanya adalah benar juga. Ia berada di tempat bait Allah yang tidak wajar. Dan ia tidak berani mengarahkan mukanya ke atas, ke surga. Dan itu ada sebabnya. Mengapa dia tidak berani menengadahkan wajahnya, mengangkat wajahnya. Pandangannya begitu diarahkan pada hal-hal duniawi, sehingga tak dapat ditujukan kepada Allah. Tetapi yang luar biasa dalam diri pemungut cukai ialah ia memukul dirinya dan ia berkata demikian, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan itu memang dapat dibenarkan sebab ia sungguh beralasan untuk bertobat. Ia menyebut dirinya orang berdosa dan itu memang benar. Kemudian ia merasa menderita dalam hati nuraninya. Tetapi mohon rahmat pengampunan dari Allah. Itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Para saudara, itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuhnya. Ia sadar akan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa dan tidak merasa dapat membanggakan dirinya. Sehingga dia benar-benar hadir, menundukkan kepalanya, menyadari bahwa saya ini adalah orang berdosa. Para saudara yang terkasih, itulah sikap dasar keyakinan batin yang sebenarnya. Kesalehan sejati itu menurut ajaran Yesus bukanlah berupa suatu perbuatan manusia sendiri yang lalu dipersembahkan kepada Allah, tetapi suatu perbuatan Allah yang mau tunduk memberikan diri kepada manusia. Kesalehan dan hidup beragama pertama-tama adalah itu sebetulnya rahmat ilahi. Barang siapa menganggap dirinya selalu serba benar, ia menggantungkan pada dirinya sendiri dan dia akan hancur hidupnya. Karena dia tidak lagi mengandalkan Allah, dia mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada kesucian atas kekuatan diri sendiri. Kesucian hanya dapat diperoleh karena dan oleh Allah sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu, para saudara? Ini juga menjadi peringatan bagi kita masing-masing. Pada setiap orang yang sangat erat hubungannya dengan kesalehan, kebatinan, keagamaan. Jangan sampai kita ini jatuh dalam suatu mekanisme dan juga kebiasaan rohani yang dangkal dan hanya melulu tampak serba lahiriah. Sebaliknya apa yang diceritakan tentang si orang pemungut cukai, kita melihat dia menyadari bahwa dia itu lemah, dia itu rapuh, dia orang berdosa, dia datang kepada Tuhan, dia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Tuhan membenarkan dia. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua yang hadir di sini, mau jadi yang mana? Orang Farisi atau pemungut cukai? Bapak Ibu pilih, mau yang mana? Orang Farisi atau pemungut cukai? Kira-kira yang mana? Orang Farisi yang bertobat katanya. Orang Farisi yang bertobat. Ada lagi? Mau yang pilih pemungut cukai ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Para saudara yang terkasih dalam Kristus, doa pemungut cukai itu adalah juga doa orang miskin. Sebuah doa yang berkenan pada Allah. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa pemungut cukai di sisi lain itu
itu membantu kita memahami apa yang menyenangkan Tuhan sebetulnya. Dia mulai dengan kekurangannya sendiri. Kemudian dia mengakui bahwa dia miskin di hadapan Allah. Dia berdiri jauh dan juga memukuli dirinya, karena disitulah jantung berada. Doanya lahir dari hati. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang ibu, dia datang kepada saya. Dia mengatakan begini, "Frater, apakah doa saya diterima? Karena saya itu orang berdosa. Banyak dosa yang saya lakukan. Apakah doa saya berkenan di hadapan Tuhan?" Ini juga mungkin para saudara pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita datang ke tempat ini, kita merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa diri adalah orang berdosa. Kita merasa bahwa kita adalah yang sangat jauh dari Tuhan. Tidak seperti Diakon Guido, Romo Odi, Romo Maka, Diakon Paul, mereka dekat dengan Allah seperti orang Farisi. Seperti orang Farisi ya. Tuhan, saya berdoa setiap hari, mereka berdoa setiap hari. Lalu membaca kitab suci setiap hari. Lalu doa hening, doa Yesus setiap hari, walaupun kadang ngantuk juga. Lalu jarang-jarang ke mall, lebih banyak di biara. Sedangkan Bapak Ibu, ya kan, ada dosa atau tidak? Ada, banyak katanya. Sehingga ketika datang ke Lembah Karmelu merasa, aduh Tuhan, saya ini orang berdosa, rasa tidak layak. Nah, para saudara yang terkasih dalam Kristus, justru pada saat seperti itulah kita menyadari kita ini orang berdosa, merasa tidak layak. Tuhan hari ini menatap kita masing-masing. Berdoa adalah berdiri di mata Tuhan tanpa ilusi, alasan ataupun pembenaran. Inilah doa pemungut cukai. Kegelapan dan dusta itu sebetulnya berasal dari iblis. Terang dan kebenaran itu datang dari Allah. Pemungut cukai, dia datang kepada Tuhan, menyadari saya ini adalah orang berdosa, tidak layak menghadap Tuhan. Namun dia tetap datang kepada Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan, melihat pemungut pajak ini atau cukai ini, kita menemukan kembali di mana kita harus memulai. Dari keyakinan bahwa kita semua itu sebetulnya para saudara membutuhkan Allah. Tidak membenarkan diri di hadapan Allah, tapi kita semua adalah membutuhkan Allah. Kita tidak menganggap diri kita orang benar sama saja dengan membiarkan. Kalau kita menganggap diri kita orang benar, sama saja dengan membiarkan Allah dalam kedinginan. Kita semua sedikit seperti pemungut pajak atau cukai. Karena kita adalah orang berdosa dan juga sedikit seperti orang Farisi. Karena terkadang kita sombong. Bapak Ibu pernah sombong? Pernah ya? Ketika datang ke tempat ini berdoa dalam hati. Istri berdoa demikian. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Tidak seperti tetangga saya itu. Ya. Mereka begini. Bahkan suaminya itu pergi ke taman sebelah. Selingkuh maksudnya. Ya. Dia membenarkan diri, bahwa saya tidak seperti ini, saya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Tapi yang di rumah sebelah itu, dia mengatakan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya merasa tidak layak.
Saya merasa orang berdosa paling jauh dari Tuhan, ampuni saya. Doanya singkat para saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, doa orang miskin seperti dalam kitab sirah hari ini adalah doa yang naik langsung kepada Tuhan. Seperti bacaan pertama yang kita dengar tadi, akan menembus awan. Orang miskin itu tidak menempatkan diri mereka di depan orang lain dalam kehidupan ini. Mereka memiliki kekayaan hanya dalam Allah saja dan merupakan ikon hidup dari nubuat Kristiani. Tidak seperti doa orang Farisi yang dibebani oleh kesombongan. Karena itu para saudara yang terkasih, kita diajarkan untuk belajar ketika berhadapan dengan Allah, belajar memiliki sikap kerendahan hati. Kerendahan hati seperti orang Farisi tadi. Nah, saudara-saudara, dalam terang firman Allah yang kita dengar hari ini, saya mau bertanya kepada para keluarga. Apakah para saudara berdoa bersama-sama dari waktu ke waktu sebagai sebuah keluarga? Tidak? Ada? Beberapa memang melakukan hal itu. Tapi juga banyak yang berkata, bagaimana kami bisa melakukan doa bersama? Kami sibuk. Para saudara yang terkasih, barangkali juga doa kita juga ketika kita tidak arahkan kepada Tuhan, ketika kita tidak datang bersama-sama kepada Tuhan, maka yang terjadi kita jauh dari Tuhan. Karena itu hari ini Pemungut Cukai mengajak kita rendah hati di hadapan Allah. Masing-masing orang, kita semua belajar memberikan diri, ditatap oleh Tuhan dan memohon kebaikannya supaya Dia dapat mengunjungi kita. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kerendahan hati itu hendaknya juga kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebagai murid, kita juga belajar menyadari bahwa keselamatan kita itu tergantung semata-mata hanya kepada Tuhan, atas tindakan Tuhan sendiri. Dan juga semata-mata atas belas kasihan seperti yang dialami oleh orang pemungut cukai tadi. Oleh karena itu para saudara yang terkasih, tidak seorang pun bisa membanggakan diri atas semua pencapaian-pencapaian yang lebih yang telah diraihnya. Maka dari itu, setiap orang juga tetap belajar rendah hati. Seperti Yesus sendiri juga rendah hati. Rendah hati dan rendah hati. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita belajar dan datang kepada Tuhan. Memohon agar rahmat Tuhan itu mengubah kita. Sehingga ketika kita berdoa, menghadap Tuhan, hanya kerendahan hati, kesadaran, pengakuan diri sebagai orang yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, tanpa rahmat Tuhan. Oleh karena itu para saudara yang terkasih, mari kita mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menatap diri kita masing-masing dan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita mohon rahmat itu dalam sakramen, dalam Ekaristi ini. Dan juga mohon Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita dalam doa-doa penyembuhan ini. Agar Tuhan juga membentuk hati kita, membuat kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengalami cintanya yang mengubah seluruh hidup kita. Mari kita hening sejenak.